Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para peserta MPLS SMA 1 Cong Baru tahun 2021-2022. Selamat datang di SMA 1 Cong Baru. Kalian adalah calon peserta didik SMA 1 Cong Baru. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Siti Sahara. Saya mengajar PPKN di SMA 1 Cong Baru. Materi yang saya bawakan di MPLS ini adalah mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kalian betul-betul simak dan dengarkan dari penjelasan saya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan untuk kalian jawab dan dikumpulkan kepada panitia OSIS. Penjelasan pertama yaitu mengenai makna kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu makna kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu ditanamkan dari masih kanak-kanak sejak dari bangku sekolah dasar hingga sekarang ini. Kalian sekarang calon peserta didik SMA. Maka dari itu, kesadaran ini perlu ditanamkan di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan modernisasi yang tak bisa dihindarkan. Di era globalisasi ini, di mana informasi melintas tanpa batas, banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara memang sudah selayaknya rakyat dan pemerintah itu bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya bagi kaum muda, yaitu kalian sendiri. Pemerintah ikut bertanggung jawab, yaitu mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Coba kalian betul-betul kalian simak ya, dengarkan. Agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara, secara rutin perlu kita lakukan, yaitu kegiatan-kegiatan bersama dengan anggota pelajar dan siswa masyarakat. Nah, berikut ini ada 3 cara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah aktif mengikuti gerakan pramuka. Kegiatan pramuka di sekolah dan masyarakat mengajarkan siswa untuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gerakan pramuka juga menjadi contoh perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan. Gerakan pramuka juga mengajarkan berbagai kegiatan untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda wajib menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa adalah perkemahan Sabtu Minggu atau yang biasa kita sebut dengan Persami. Secara nasional, diadakan perkemahan pramuka secara nasional yang diisi berbagai kegiatan untuk memupuk cinta tanah air.
Cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang kedua yaitu mengembangkan wawasan Nusantara. Melalui wawasan Nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, ini cara ketiga. Saya ambil contoh yaitu mengenai donor darah. Donor darah sebagai sikap rela berkorban dan kesadaran berbangsa. Cara menumbuhkan kesadaran sebagai masyarakat dan warga negara yang baik adalah melalui donor darah melalui Palang Merah Indonesia. Dengan menjadi donor darah langsung ke PMI atau melalui kegiatan sosial pengambilan darah, maka akan membantu sesama yang membutuhkan sekaligus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata. Donor darah adalah tindakan pengambilan darah dengan volume tertentu melalui pembuluh darah. Darah kemudian diproses oleh PMI untuk kemudian digunakan sebagai pengganti darah kepada orang yang membutuhkan. Aktivitas donor darah merupakan kewajiban setiap masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap orang lain. Dengan mendonorkan darah berarti mengamalkan Pancasila, khususnya sila kedua, dengan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penerapan nilai Pancasila saat hadapi pandemi COVID-19 menjadi daya gerak masyarakat dan pemerintah. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila yang menjadi jiwa kepribadian bangsa Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Sikap positif terhadap nilai Pancasila adalah sikap tindakan yang didasari dari pikiran, perasaan yang menjiwai Pancasila sebagai ideologi persatuan. Sikap ini diterapkan di keluarga, di sekolah, di masyarakat, hingga pergaulan internasional dengan warga negara lainnya. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Contohnya itu adalah gotong royong saat pandemi COVID-19. Ini bisa kita temui di sekitar kita, mulai dari kegiatan pembagian bahan makanan gratis, saling menjaga saat ada tetangga yang keluarganya terdampak, dan berbagai hal lain sebagai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila saat hadapi pandemi COVID. Saat pandemi, kegiatan yang mengumpulkan orang dibatasi. Pasar, pusat perbelanjaan, bahkan sekolah kegiatannya dibatasi agar tidak terjadi kontak fisik untuk menyebarkan penyebaran virus. Dengan dibatasinya pasar, maka kegiatan ekonomi sebagian orang akan terhenti. Otomatis tidak ada pemasukan uang dan penghasilan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan saling bantu antar sesama anggota masyarakat. Dengan gotong royong, maka beban akan terbantu menjadi ringan. Oleh karena itu, dibutuhkan saling bantu antar sesama anggota masyarakat. Dengan gotong royong, maka beban akan terbantu menjadi ringan. Gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, sekaligus merupakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagai negara Pancasila, keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Gotong royong muncul dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan timbulnya semangat kebersamaan, tidak ada paksaan, atau muncul karena adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi melalui rasa memiliki. Gotong royong muncul atas dorongan dari hati dengan dibarengi kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti tergantung dalam istilah gotong. Saat membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanya masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah royong. Itulah yang dinamakan gotong royong. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti akan saya jelaskan lagi di kemudian hari dalam pelajaran PPKN. Sebelum saya mengakhiri, ini ada pertanyaan yang saya ajukan kepada kalian. Bagaimana pendapat kalian menghadapi pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Nanti dijawab di buku tulis ya, untuk diserahkan kepada panitia MPLS yaitu OSIS. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang saya jelaskan dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.